Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema lupa dosa. Iya lagi. Keren banget, tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Buat jamaah yang baru bergabung juga boleh siapin catatannya. Kita akan bahas lagi lebih dalam tema kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah nih untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai ketika bagi-bagi hadiah. Tapi buat konten doang. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Allah, jadi fenomena zaman sekarang itu Bib, Gen Z, anak apa ya. Kita tuh suka ngeliat kalau di sosial media itu orang-orang yang miskin atau jadi komoditas, jadi apa ya, bahan objek untuk menjadi supaya kita dapat insight, supaya followers kita nambah. Nah itu yang jadi disalahkan. Padahal kan kita nggak tahu ya, kalau misalnya kita memberi kan masalah dia dan Tuhannya gitu ya, dan Allah. Nah tapi Bib, kalau misalnya orang udah merasa nih ya sering sedekah Bib, sering ngasih, rajin sholat gitu ya. Pokoknya aku mah udah jauh dari dosa karena aku udah rajin sholat, rajin sedekah, ngasih banyak orang lain ya. Tapi Bib, mulutnya kadang gak bisa dijaga. Suka ngomongin orang lain, merendahkan orang lain, suka bohong. Nah ini kan kayaknya ada yang salah juga ya Bib. Sebenarnya gimana sih Bib supaya kita itu tidak lupa sama dosa-dosa kita yang berkaitan sama mulut berarti ya Bib kalau gitu. Nah ini mohon penjelasannya, silakan Habib Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ini memang semua manusia itu manusia rata-rata tidak pernah luput daripada perbuatan dosa. Ada saja dosa kita. Dosa mata, dosa lisan, dosa sama orang tua, banyak kita selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang harus bukan balance sih, artinya kita harus lebih banyak berbuat baik daripada kita berbuat dosa. Makanya kan kita ini baru lebaran, betul Ibu-ibu? Kita ini baru hari raya Idul Fitri. Sebenarnya hari raya sesungguhnya itu seperti apa sih hari raya sesungguhnya biar kita paham. Bukan hanya Idul Fitri, bukan hanya Idul Adha. Makanya Imam Salman Al-Farisi, bahkan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, itu beliau mengatakan apa dan sesungguhnya apa yang dikatakan hari raya. Maka beliau mengatakan kulla yaumin la yusillaha fihi fahuwa id. Orang yang mampu setiap hari bertaubat, orang yang mampu setiap hari tidak berbuat dosa, orang yang mampu setiap hari meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa id, maka itulah hari raya sesungguhnya. Banyak orang yang hari raya, ikut hari raya, puasa juga kagak, betul Ibu? Kadang-kadang dia nggak sholat, kadang-kadang saya puasa, tapi sholat gak? Dia nggak sholat, tapi hari rayanya paling hebat. Minyak wanginya buka pintu dari rumahnya, masjid keciuman orang. Tapi dia tidak dikatakan hari raya. Maka siapa yang hari raya sesungguhnya setiap hari manusia mampu tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hari raya sesungguhnya. Nah buat kita mau kita bikin konten berbagi, itu nggak masalah. Kadang-kadang kan seperti ini. Kenapa kita malu untuk berbagi yang penting? Ketika kita berbagi, orang yang kita bagi itu kita minta izin, boleh gak ditayangkan? Kan seperti itu. Orang berbuat maksiat saja dengan foto-foto maksiat, dia tidak malu dia posting. Kenapa untuk berbuat baik dia malu untuk diposting? Itu semuanya kembalikan kepada urusan dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting buat kita yang nonton, nyontoh. Jangan cuma bisa menilai, jangan cuma bisa ngatain, cuma komentar. Kita nyontoh kebaikan. Betul, itu diambil sisi positifnya ya Bib ya. Kita jaga kita punya lisan. Nah itu dia, permasalahan zaman sosial media ini memang membuat kita tuh berpotensi menjadi apa ya, jadi memperbanyak dosa juga karena udah ini cuma konten doang ya. Padahal kan kalau kita ambil sisi positifnya kita ikut kan bersedekah juga ya Bib ya. Itu konten juga kan sama kayak guru-guru ngajar. Guru-guru ngajar kan ibarat itu konten. Kontennya dari Allah Subhanahu wa taala kita ajarkan. Sama apa yang kita lihat di konten kita ambil baiknya. Betul, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu, ini keren banget nih.
Terima kasih ya Habib Muhammad. Jadi kita jangan takut ya. Kalau mau berbuat baik, kalau niatnya mau menginspirasi, jangan ragu-ragu. Jangan kalah sama yang posting-posting maksiat. Masya Allah. Baik jamaah. Nah sekarang nih ya jamaah yang ada di studio siap-siap. Karena guru kita Ustadz Maulana sudah berdiri di samping saya. Saya lagi nanya. Kenapa? Mic-nya mana ya? Oh, nanti tahu. mic-nya akan ada nih. Kita Kita akan akan masuk masuk dulu ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Baik Ustadz Maulana dipersilakan untuk mau bertanya sama siapa? Nah, Silakan mau bertanya sama siapa Ustadz Maulana? Ibu ini aja. Oh, nunjuk yang itu ngasih yang ini. Bu, boleh Silakan berdiri berdiri, Bu. Ibu. Perkenalan aja. Kenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismayanti dari MT Asofa Cimenyan, Bandung. Oh, tepuk tangan dulu dong. Cimenyan Bandungnya, Masya Allah. Silakan Ya. Ustadz Maulana mau bertanya Saya apa? mau nanya sama Ibu. Bu, kira-kira kan kita kan banyak dosa. Kira-kira menurut Ibu dosa itu bisa terhapus nggak kalau salat taubat? Bisa, Alasannya insya gimana? Allah. Insya Allah. Insya Allah bisa. Kalau Ibu biasa merasa berdosa, Ibu apa yang Ibu lakukan? Memohon ampun Gimana cerita caranya? dengan banyak beristighfar, Ya. terus melakukan sholat tobat. Oh iya. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu. Ustadz Maulana mohon penjelasannya dong silakan. Masya Allah, tabarak. Makasih banyak Bib. Izin Bib dan Sasam. Berbicara tentang dosa. Tahu nggak? Tahu nggak? Manusia itu tidak luput dari dosa karena dua hal. Salah, lupa. 1, 2, 3. Salah. Kenapa dia bisa berdosa? Karena dua hal, salah dan lupa. Apa itu salah dan lupa? Salah itu karena tidak tahu. Lupa itu karena manusiawi. Manusiawi tempatnya lupa. Yang namanya manusia ya lupa. Makanya harus diingetin. Makanya selalu dengar ceramah. Ikut majelis. Oke? Kenapa? Karena berbicara tentang dosa itu karena kadangkala kita lupa kalau itu dosa. Tanpa kita sadari. Bagus, tepuk tangan dulu buat Ibu. Ya. Betul. Kalau berbuat dosa, cepat-cepat tobat. Makanya dalam surah Ali Imran ayat 133, 134 dijelaskan osari ila magfiratin min rabbil jannatul ardu samawati uiddatul muttaqin. Bersegera. Cepat-cepat. Jangan tunda. Jangan tunda tobat. Langsung. Dan ternyata dosa itu dicatat 6 jam setelah dilakukannya. 6 jam setelah dilakukannya. Kalau ada orang mencuri sendal, itu belum dicatat. Tunggu 6 jam. Kenapa? Jangan sampai dibaliin. Begitu rahmat kasih sayangnya Allah dengan seperti itu. Makanya kalau salat tobat itu bisa menyelesaikan. Insya Allah. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Kemarin alamin. salat Idul Fitri berapa rakaat? Rakaat pertama berapa takbirnya? Rakaat kedua berapa takbirnya? Itu penghapus dosa. 7 rakaat pertama di takbir rakaat pertama itu untuk menghapuskan 7 dosa bagian di atas. Pikiran, 2 mata, hidung, mulut, 2 telinga. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba diulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. Coba kita hitung. 1. 2, 3, 4. Udah cukup. Oh, gak enak yang itu ya. Iya, baik, baik, Jadi baik. sholat Oh. itu bisa menggugurkan dosa. Baik. Bahkan dosa-dosa itu disimpan di kepala, di pundak. Jadi kalau ruku berjatuhanlah itu dosa. Waduh, Masya Masih ada Allah. dosa, tunggu sujudnya berjatuhan. Tapi jangan juga dipaksain.
Gak gitu konsepnya ya. Banyak dia sholat. Baik, terima kasih Guru Ustadz Maulana. Tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik, supaya adil nih. Tadi guru kita sudah bertanya sama jamaah yang ada di studio. Sekarang saatnya saya kasih kesempatan untuk jamaah untuk bertanya atau curhat langsung sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, untuk ibu atau bapak yang mau curhat boleh angkat tangannya. Ibu, baik. Silahkan boleh berdiri di tengah-tengah kami Ibu. Habib, Muhammad, dan Ustadz Syam boleh juga berdiri di tengah kami. Ibu boleh kenalan dulu namanya siapa dan dari mana, silakan. Lebih tengah lagi, nah silakan Ibu. Ibu Wati Karwati dari MT As-Sofa Antapani. Baik, tepuk tangan dulu. Antapani itu di mana Bu? Di Bandung. Oh Bandung. Bandung. Silakan Ibu curhatnya apa atau ada pertanyaan apa mumpung ada guru-guru kita. Begini Ustadz, apakah kita berdosa apabila membiarkan entah itu tetangga, teman, ataupun keluarga tidak bertegur sapa atau tidak berbaikan, juga misalkan ada dendam. Nah itu kiranya bagaimana Ustadz? Hanya itu mungkin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Begitu. Oh baik, itu ya pertanyaannya. Mungkin Ustaz Syam mau menjawab Saya terlebih mencoba dahulu. memahami berarti Ibu ini berada di pihak ketiga. Ibu tahu ini si Anu sama si Anu tidak bertegur sapa. Ya, sedangkan kita mengetahui. Sedangkan Ibu mengetahui ini orang, oh saling Sudah musuhan lama, nih, sudah iya. lama. Ada perasaan tidak enak rasanya ini. Saya pengen sekali mendamaikan. Kenapa pengen mendamaikan? Karena perintah Allah memang. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Disuruh islahkan, disuruh perbaiki itu kalau ada yang bermusuh-musuhan seperti itu. Maka ada keresahan dalam hati Ibunda dengan mengatakan dosakah saya kalau saya membiarkan? Kalau Ibu membiarkan maka berdosa. Maka mesti ada usaha dari Ibu. Ada usahanya. Satu minimal usahanya itu tadi, perasaan tidak enak itu. Akhirnya mendoakan. Tapi itu dzalika adhaful iman, yang paling rendahnya iman itu. Kalau mau lebih naik lagi, cegahlah dengan lisan. Bagaimana caranya cegah dengan lisan? Sampaikan berita kepada si A bahwa si B itu minta maaf. Sampaikan berita kepada si B bahwa si A minta maaf, walaupun tidak. Walaupun tidak, itu dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak. Sampaikan. Atau dengan tangan, dengan kuasanya. Misalnya ibu ini adalah ibunya. Yang bermasalah adalah anaknya dua orang ini. Anak pertama dengan anak kedua. Misalnya ibu punya kuasa di situ. Mama nggak mau negor kalian ya, kalau kalian belum saling tegur. Nah itu berarti ada kuasanya di situ. Jadi kalau sudah berusaha sebaik mungkin ya, minimal tadi ada perasaan tidak enak dalam hatinya. Insya Allah sudah tidak berdosa. Kalau sudah ada perasaan, ya Allah saya pengen banget mendamaikan tapi saya bingung bagaimana caranya. Allah Ta'ala alam. Baik, Habib mungkin mau menambahkan Habib. Itu yang nggak tegur udah tua. Kenapa emang Habib? Udah tua Ya diantaranya ada sudah berumur. rekan, teman Iya, udah yang tua. Sudah senior Bu ya. sebayaan lah gitu. Iya, umurnya 50 lebih gitu ya. Iya, Makanya buat orang-orang yang sudah umur ingat mati. Buat apa kita nggak tegur-tegur sapa? Udah zaman sekarang nih bukan zaman yang kita sombong-sombongan. Nunggu ditegur duluan. Makanya Nabi SAW itu dari kota Mekah masuk kota Madinah, nggak banyak hadis yang disampaikan sama Nabi. Nabi katakan afsus salam, ayo saling tegur sapa. Ucapkan salam. Orang yang negur duluan itu adalah orang yang paling besar pahalanya. Kalau kita kadang-kadang Masya Allah di majlis salim ibu-ibu nunggu ditegur duluan. Kalau nunggu, oh berarti kalau saya ditegur duluan saya orang hebat. Enggak. Dalam pandangan Allah yang ditegur duluan itu bukan orang hebat. Yang menegur itu orang hebat. Jadi mungkin bisa ibu nasihat buat yang A, nasihat buat yang B. Dengan cara penyampaian yang mungkin kita sok pintar bukan. Lillah karena Allah Subhanahu wa taala udah ini kita udah sama-sama umur. Mau ngapain tidak tegur sapa. Nanti meninggal dunia dipertanggungjawabkan oleh Allah. Enggak ada yang tahu umur kita. Kata Nabi SAW semua dosa diampunkan. Di antara dosa yang tidak diampunkan adalah seseorang yang masih bermusuhan sesama saudaranya. Orang yang masih bermusuhan sama saudaranya itu tidak diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buat kita yang saling bermusuhan ini mudah-mudahan
kita diberi kesadaran oleh Allah. Amin. Umur kita ini tidak lama. Amin. Insya Allah kita akan selalu kembali kepada Allah dalam keadaan iman Amin. dan Amin. bermuasyarah dengan baik. Amin. Bu, ini saya mau tanya, ngomong-ngomong itu yang dua yang berselisih itu pernah ketemu belum Bu? Pernah Ibu coba untuk diajak gitu ke kumpul bareng? Iya, itu kan udah lama ya, udah Berapa lama. tahun Bu itu kalau boleh tahu? Berapa? Boleh bertahun lah, dua tahun, 3 tahun Waduh, lah lama gitu. banget ya. Nah, ketika awal-awal memang Iya. sudah kelihatan ada perbaikan. Tapi kan kita jarang ketemu kan, paling Oh. kalau reunian atau apa misalkan iya, gitu iya, baru iya. ketemu. Nah, dilihat-lihat sampai saat ini masih begitu juga. Nah, itu. Oh. Jadi kan persan juga, sedangkan kita berkumpul-kumpul itu untuk bersilaturahim. Betul, Masya Allah. Untuk- Tapi Ibu ya, juga dengan memiliki cara keresahan yang- yang baik gitu ya. Karena kan sesama Muslim gak boleh juga bertegur sapa. Gak Betul. bertegur sapa lu lama banget gitu ya Bib ya. Betul. Berapa lama sih Bib maksimal kan katanya gak boleh ya Bib ya? Artinya kita juga nggak boleh menyalahkan sedikit ditambahan kalau dalam Iya. fikihnya. Iya. Artinya orang nggak tegur sapa. Kita lihat dulu kesalahan sebenarnya. Betul. Kalau Iya, memang iya. ada orang yang memang susah, ada orang yang namanya ahmak. Ahmak. Ya kita Apa tidak itu? menegur sapa itu bukan berarti kita memusuhi atau memutuskan silaturahmi, hanya mengingatkan dia saja. Tapi kalau ketemu say hello. Tapi untuk Ah, teman iya. akrab dilarang sama Nabi. Oh, Kenapa? baik. Karena memang dia akhlaknya buruk dan adabnya buruk. Terkadang Baik. kita kan nggak tahu permasalahan orang. Betul. Betul. Baik. Ibu cukup ya. Iya, Mudah-mudahan terima kasih. tercerahkan ya. Terima kasih juga Iya. Ibu sudah curhat di sini. Baik jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Nanti kita akan bahas lagi mengenai tema kita, lupa dosa. Iya lagi. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kok Habib gak ikutan?